Cerita rakyat dari Sumatera Barat berjudul Asal Mula Nama Nagari Minangkabau. Pada zaman dahulu kala, di Sumatera Barat terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pagaruyung. Di kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana, sehingga seluruh rakyatnya hidup dengan damai. Namun pada suatu waktu, kenyamanan negeri itu terusik karena tersebar kabar kerajaan Majapahit akan menyerang negeri mereka. Kabar tersebut menggemparkan seluruh abdi kerajaan. Musuh pantang dicari, namun jika musuh datang, pantang ditolak. Kalau bisa kita hindari, tapi kalau terdesak, kita hadapi. Pasukan kerajaan Majapahit tiba di Kiliran Jauh. Tempat itu merupakan perbatasan kerajaan Pagaruyung. Di sana mereka mendirikan tenda untuk beristirahat dan mengatur penyerangan ke kerajaan Pagaruyung. Mengetahui hal itu, seluruh pimpinan kerajaan Pagaruyung melakukan persidangan. Negeri kita sudah terancam bahaya. Pasukan musuh akan segera menyerang. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan? Mohon izin Paduka. Lebih baik kita hadapi saja mereka dengan pasukan berkuda dan pasukan gajah. Namun ide tersebut disanggah oleh penasehat raja. Tunggu, jika kita menyerang dengan pasukan lebih besar, pertempuran sengit akan terjadi. Dan itu akan berimbas kepada rakyat. Mereka pasti akan sengsara. Suasana sidang pun memanas, dan raja menengahi. Tenang saudara, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh paman penasehat. Tapi bagaimana caranya agar peperangan ini tidak menelan korban jiwa? Mohon izin Paduka Raja. Untuk menghindari pertumpahan darah, lebih baik kita ajak mereka untuk berunding. Jika mereka tidak mau, kita tantang mereka adu kerbau. Setuju, ide yang bagus. Bagaimana menurut kalian? Setuju. Selanjutnya raja memerintahkan kepada Putri Datuk Tantejo Garhano berdandan cantik. Putri Datuk Tantejo Garhano, suruh seluruh anak-anak kerajaan Pagaruyung dan para dayang memakai baju yang paling indah dan dandanlah dengan sangat cantik untuk menyambut pasukan Majapahit. Baik Yang Mulia, Putri Datuk Tantejo Garhano merupakan seseorang yang mempunyai sifat baik hati. Ia sangat sopan dan hatinya sangat lembut. Begitu pula sifat yang ia ajarkan kepada anak kerajaan Pagaruyung dan para dayang. Setelah semuanya siap, Putri Datuk Tantejo Garhano, anak gadis Pagaruyung dan para dayang menuju ke perbatasan untuk menyambut pasukan Majapahit. Mereka membawa banyak bekal untuk menjamu pasukan Majapahit. Sementara itu, pasukan Pagaruyung sudah lebih dulu berjaga-jaga untuk peperangan yang bisa saja terjadi. Setibanya rombongan Datuk Tantejo Garhano di perbatasan, mereka menyambut baik pasukan Majapahit. Selamat datang di negeri kami, tuan-tuan terhormat. Kami adalah utusan dari kerajaan Pagaruyung. Kami sangat senang atas kedatangan tuan kemari. Cobalah makanan yang kami sediakan. Tentu tuan-tuan merasa lapar karena menempuh perjalanan jauh. Karena disambut oleh para wanita cantik, pasukan Majapahit pun heran. Karena mereka kira kedatangan mereka akan memicu peperangan. Tetapi malah mendapatkan sambutan dari perempuan cantik. Akhirnya pasukan Majapahit menikmati hidangan yang sudah disediakan. Setelah selesai, Putri Datuk Tantejo Garhano mengajak pasukan Majapahit untuk pergi ke istana. Mari tuan, raja kami sudah menunggu tuan di istana. Baiklah. Setibanya di istana, Putri Datuk Tantejo Garhano mengantar pemimpin pasukan Majapahit memasuki ruang tamu di istana. Yang Mulia, ini saya antarkan tamu kami yang terhormat. Raja pun menyambutnya dengan sangat ramah. Selamat datang di negeri kami, Tuan. Silahkan duduk. Terima kasih, Paduka. Ada tujuan apa Tuan membawa pasukan Majapahit kemari? Begini, Paduka. Kami diutus oleh Raja Majapahit untuk menaklukkan Pagaruyung. Dan kami pun harus membawa kemenangan. Oh, baiklah. Kami memahami tugas tersebut. Tetapi bagaimana jika peperangan ini kita ganti dengan adu kerbau saja? Agar menghindari pertumpahan darah antar pasukan kita. Pemimpin Majapahit itu pun terdiam. Ia berpikir sejenak. Baiklah Paduka Raja, kami menerima tawaran Raja.
Akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk tidak melakukan penyerangan, melainkan diganti dengan beradu kerbau. Mereka membuat kesepakatan apabila kerbau milik sang raja kalah, itu artinya kerajaan Pagaruyung dinyatakan takluk dengan Majapahit. Namun jika kerbau Majapahit kalah, maka mereka akan dibiarkan kembali ke Pulau Jawa dengan damai. Pasukan Majapahit menggunakan kerbau yang besar, kuat dan tangguh. Sementara itu Raja Pagaruyung menggunakan anak kerbau yang masih menyusu. Di mulut anak kerbau tersebut dipasangi besi runcing membentuk kerucut. Sebelum pertandingan berlangsung, anak kerbau itu dibiarkan lapar dengan cara dipisahkan dengan induknya. Keesokan harinya, adu kerbau pun akan segera berlangsung. Kedua kerbau dibawa ke gelanggang rumput yang luas. Seluruh penonton berkumpul di pinggir arena, siap melangsungkan pertandingan yang sengit. Mereka saling bersorak-sorai. Setelah kedua kerbau memasuki arena, suasana menjadi hening. Penonton terlihat tegang. Ayo kerbau besar, kau lebih mudah mengalahkan si kecil itu. Ayo kerbau kecil, kau pasti bisa mengalahkan kerbau besar itu. Ketika kedua kerbau dilepas, kerbau dari Majapahit langsung berlari beringas. Sementara kerbau Pagaruyung memburu susu kerbau besar karena mengira itu induknya. Tak ayal, perut kerbau Majapahit terkena tusukan besi runcing yang dipasang di mulut anak kerbau Pagaruyung. Setelah beberapa kali tusukan, akhirnya kerbau Majapahit roboh. Seluruh penonton penduduk Pagaruyung bersorak senang dan berteriak. Akhirnya pasukan Majapahit dinyatakan kalah dan mereka kembali ke Pulau Jawa dengan damai. Sementara itu di kerajaan Pagaruyung masih merayakan kemenangan kerbau. Kata Manangkabau yang artinya menang kerbau menjadi topik pembicaraan sampai pelosok negeri Pagaruyung. Lama-kelamaan kata Manang yang disebutkan berubah menjadi Minang. Sejak saat itulah tempat tersebut disebut Nagari Minangkabau, yaitu nagari berarti desa yang bernama Minangkabau. Untuk mengenang peristiwa bersejarah itu, penduduk Pagaruyung membuat rumah rangkiang dengan bentuk atap yang menyerupai tanduk kerbau. Konon katanya, rumah tersebut dibangun di perbatasan Pagaruyung, tempat di mana pasukan Majapahit dijamu oleh wanita-wanita cantik Pagaruyung. Cerita rakyat dari Minangkabau berjudul Hikayat Cindua Mato. Pada zaman dahulu kala, terdapat dua sahabat sejati bernama Cindua Mato dan Dang Tuanku. Dang Tuanku merupakan putra pewaris kerajaan Pagaruyung, sementara Cindua Mato adalah kesatria yang menjadi hulu balang. Setelah beranjak dewasa, keduanya tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan suka bermain di gelanggang. Sebelumnya, Dang Tuanku sudah bertunangan dengan putri bungsu yang merupakan anak dari Rajo Mudo. Pada suatu hari, terdengar kabar bahwa bendahara yang berasal dari nagari Sungai Tarap sedang membuka gelanggang untuk mencari menantu bagi anaknya. Bundo Kanduang pun mengajak Dang Tuanku dan Cindua Mato pergi bersama. Di nagari Sungai Tarap, bendahara sedang mengadakan gelanggang. Ia sedang mencari calon suami untuk putrinya. Itu adalah kesempatan bagus untuk mengenalkan Cindua Mato. Kita akan pergi ke sana. Di acara gelanggang tersebut dikunjungi oleh banyak pangeran dan sultan dari penjuru negeri, termasuk Dang Tuanku dan Cindua Mato, yang merupakan orang terpandang. Bendahara membuka gelanggang tersebut untuk mencarikan calon bagi putrinya yang bernama Putri Lenggogeni. Bundo Kanduang, Dang Tuanku dan para pengiringnya telah sampai di Sungai Tarap. Mereka disambut ramah oleh bendahara. Wah, sebuah kehormatan. Mari bergabung bersama kami. Yang mulia, apakah kau bersedia menerima Cindua Mato sahabatku untuk menjadi menantumu? Setelah berbincang, akhirnya bendahara pun setuju Cindua Mato menjadi calon menantunya. Lamaran tersebut diterima. Sementara itu, Cindua Mato izin untuk melihat keadaan sekitar dan ia mendengar pergunjingan di pasar bahwa putih bungsu yang merupakan tunangan Dang Tuanku akan menikah dengan Imbang Jayo,
raja dari Sungai Ngiang. Mendengar hal itu, Cinduamato segera mendesak Dang Tuanku untuk pulang ke Pagaruyung. Kita harus segera kembali. Ada hal-hal yang ingin aku bicarakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kita akan berbicara di lain waktu. Baiklah, terima kasih sudah mampir ke sini. Setelah sampai di Pagaruyung, Cinduamato menceritakan kepada Dang Tuanku dan Bundo Kanduang atas apa yang ia dengar di pasar. Keterlaluan, kita harus segera berdiskusi untuk mencari jalan keluar masalah ini. Aku tidak terima anakku direndahkan seperti itu. Akhirnya, digelarlah rapat untuk menyelesaikan selisih paham tersebut. Seluruh abdi Pagaruyung sepakat bahwa akan memberangkatkan Cinduamato sebagai utusan Bundo Kanduang dan Dang Tuanku untuk pergi ke Sikalawi dan memberikan si Binuang kerbau sakti untuk putri bungsu. Dengan menggunakan kuda sakti bernama Si Gumarang, Cinduamato memulai perjalanannya. Saat sampai di perbatasan, Cinduamato menemukan tengkorak berserakan. Karena penasaran, Cinduamato memantrai tengkorak itu. Akhirnya, tengkorak itu bisa bercerita. Aku adalah pedagang yang melintasi jalan ini. Namun aku mati dibunuh. Lebih baik kau kembali ke negerimu. Tidak bisa. Aku adalah utusan kerajaan Pagaruyung yang harus menyampaikan amanat. Tak lama setelah Cinduamato memulai perjalanan, ia diserang oleh penyamun suruhan dari Imbang Jayo. Pergi dari sini, atau kau mati. Ya! Aku tidak akan menyerah sebelum bertanding. Dan akhirnya pun, para penyamun itu berhasil dikalahkan oleh Cinduamato dibantu dengan kuda ajaibnya. Para penyamun itu pun mengaku, Ampun, Imbang Jayo lah yang menyuruh kami agar ia semakin kaya. Dan juga agar memutus hubungan Pagaruyung dengan Rantau Timur. Kurang ajar memang si Imbang Jayo. Cinduamato pun meneruskan perjalanannya menuju rumah Rajo Mudo untuk bertemu putri bungsu. Sesampainya di sana, Cinduamato disambut baik. Rajo Mudo berpikir bahwa kedatangan Cinduamato sebagai pertanda bahwa Bundo Kanduang telah merestui putri bungsu dan Imbang Jayo. Cinduamato mencari cara agar dapat mengobrol empat mata dengan putri bungsu. Ia pun pura-pura kesurupan dan hanya bisa ditolong oleh putri bungsu. Dan akhirnya berhasil tanpa membuat Rajo Mudo curiga. Biarkan aku menolongnya, bawa dia ke ruangan. Aku telah diutus Dang Tuanku. Dan Tuan Putrilah pasangan Dang Tuanku. Bukankah kakanda Dang Tuanku sedang terkena penyakit berbahaya? Itu hanya akal-akalan Imbang Jayo saja. Akhirnya, Cinduamato menculik putri bungsu dan membawanya ke Padang Ganting, tempat Tuan Kandi. Perbuatan Cinduamato telah melanggar hukum. Bundo Kanduang pun diberitahu perbuatan Cinduamato itu. Pertemuan raja dan menteri pun dilakukan untuk membahas pelanggaran yang dilakukan Cinduamato. Antara lain ada Raja Nanduoselo, Raja Adat, Raja Ibadat, dan Bundo Kanduang, yang pada akhirnya keempat menteri tersebut menyerahkan keputusan kepada Dang Tuanku. Kita harus tetap menggunakan adat kerajaan. Tapi kita tahu alasan dibalik tindakan Cinduamato. Imbang Jayo telah menghinaku dan berusaha menikahi putri bungsu. Ia tunanganku. Ia menyebarkan fitnah kepada seluruh warga di berbagai negeri. Sekarang giliran Imbang Jayo menerima konsekuensinya. Ia mempekerjakan penyamun untuk memperkaya dirinya. Ia juga memutus hubungan Minangkabau dan Rantau Timurnya. Maka dari itu, Cinduamato tidak layak dihukum. Karena utang malu dibayar dengan malu. Akhirnya, Cinduamato dilepaskan dari hukuman. Akhirnya rapat tersebut dilanjutkan untuk membahas pernikahan Cinduamato dengan Putri Lenggogeni dan juga Dang Tuanku dengan putri bungsu. Akhirnya sepakat, pernikahan akan dilangsungkan di Pagaruyung dengan pesta yang meriah, dengan undangan yang disebar ke seluruh penjuru negeri. Baiklah, pernikahan ini akan dilangsungkan bersama-sama. Sementara itu, Imbang Jayo merasa dipermalukan karena perbuatan Cinduamato dan keputusan Dang Tuanku. Ini tidak bisa dibiarkan. Mereka telah mempermalukanku. Mereka harus mendapatkan imbalannya. Imbang Jayo mengambil senjata pusakanya, yaitu cermin Tarwi. Melalui cermin itu, Imbang Jayo berhasil menghancurkan sebagian negeri Pagaruyung. Tidak perlu membuang tenaga untuk menghancurkan negeri ini. Namun tiba-tiba pasukan Cinduamato, Bundo Kanduang, dan Dang Tuanku datang menghampiri Imbang Jayo.
Hentikan! Bukan dengan cara seperti itu menyelesaikan permasalahan. Imbang Jayo tidak berhenti sampai itu. Ia memperkuat kesaktiannya. Akhirnya Bundo Kanduang menyuruh Cinduamato mengungsi ke Indrapura. Karena dengan demikian, tidak ada alasan lagi untuk Imbang Jayo memerangi Pagaruyung. Pergilah ke Indrapura, Cinduamato. Imbang Jayo pun geram. Ia protes untuk mengadakan pertemuan dengan keempat menteri. Siapa yang memulai penghinaan itu? Apa bukti dakwaanmu? Imbang Jayo, seharusnya kau yang bersalah. Jadi kau dihukum mati. Mengetahui anaknya akan dihukum mati, ayah Imbang Jayo tidak terima. Ia bernama Tiang Bungkuak, yang merupakan kesatria yang hebat. Ia bersiap membalaskan dendam. Cinduamato pun kembali dan diperintahkan untuk melawan Tiang Bungkuak. Apabila kau gagal membunuhnya, kau harus menjadi hamba dari ayah Imbang Jayo agar negeri Pagaruyung terlepas dari ancaman. Di malam hari, kerajaan Pagaruyung menunggu serangan. Dan dalam mimpinya, Dang Tuanku bertemu dengan malaikat dari langit. Kau, putri bungsu dan Bundo Kanduang, sudah waktunya meninggalkan dunia yang penuh dosa ini. Dang Tuanku percaya dengan mimpi tersebut. Ia pun mengisahkan mimpinya kepada Bundo Kanduang. Dan tanpa menunggu lama, Cinduamato akhirnya diangkat menjadi raja muda. Dan waktu yang ditunggu pun tiba. Tiang Bungkuak Jayo menyerang Pagaruyung. Dalam pertandingannya, Cinduamato menyerah pada kesatria tua itu. Akhirnya ia menjadi budak di Sungai Ngiang. Di saat yang bersamaan pula, ia melihat Dang Tuanku dan keluarganya pergi ke langit. Cinduamato mencari cara untuk membunuh Tiang Bungkuak. Dan ternyata ia hanya dapat dibunuh menggunakan keris bungkuk yang terletak di bawah tiang utama rumahnya. Dengan segera, Cinduamato mencari keris itu dan memancing Tiang Bungkuak untuk berkelahi dengannya. Akhirnya Cinduamato berhasil membunuh Tiang Bungkuak dengan menggunakan keris curiannya. Cinduamato merayakan kemenangannya. Lalu setelah menetap lama di rantau timur, Cinduamato akhirnya pulang ke Pagaruyung dan menjadi Raja Minangkabau dengan permaisurinya yaitu Puti Lenggogeni. Mereka dikaruniai anak bernama Sutan Lenggang Alam. Cerita rakyat dari Sumatera Barat berjudul Asal Mula Nama Nagari Minangkabau. Pada zaman dahulu kala, di Sumatera Barat terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pagaruyung. Di kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana, sehingga seluruh rakyatnya hidup dengan damai. Namun pada suatu waktu, kenyamanan negeri itu terusik karena tersebar kabar kerajaan Majapahit akan menyerang negeri mereka. Kabar tersebut menggemparkan seluruh abdi kerajaan. Musuh pantang dicari. Namun jika musuh datang, pantang ditolak. Kalau bisa kita hindari, tapi kalau terdesak, kita hadapi. Pasukan kerajaan Majapahit tiba di Kiliran Jauh. Tempat itu merupakan perbatasan kerajaan Pagaruyung. Di sana mereka mendirikan tenda untuk beristirahat dan mengatur penyerangan ke kerajaan Pagaruyung. Mengetahui hal itu, seluruh pimpinan kerajaan Pagaruyung melakukan persidangan. Negeri kita sudah terancam bahaya. Pasukan musuh akan segera menyerang. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan? Mohon izin Paduka, lebih baik kita hadapi saja mereka dengan pasukan berkuda dan pasukan gajah. Namun ide tersebut disanggah oleh penasehat raja. Tunggu, jika kita menyerang dengan pasukan lebih besar, pertempuran sengit akan terjadi. Dan itu akan berimbas kepada rakyat. Mereka pasti akan sengsara. Suasana sidang pun memanas. Dan raja menengahi. Tenang saudara, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh paman penasehat. Tapi bagaimana caranya agar peperangan ini tidak menelan korban jiwa? Mohon izin Paduka Raja. Untuk menghindari pertumpahan darah, lebih baik kita ajak mereka untuk berunding. Jika mereka tidak mau, kita tantang mereka adu kerbau. Setuju, ide yang bagus. Bagaimana menurut kalian? Setuju. Selanjutnya, raja memerintahkan kepada Putri Datuk Tentajo Garhano berdandan cantik. Putri Datuk Tantejo Garhano, suruh seluruh anak-anak kerajaan Pagaruyung dan para dayang memakai baju yang paling indah. Dan dandanlah dengan sangat cantik untuk menyambut pasukan Majapahit.
Baik Yang Mulia, Putri Datuk Tante Jogarhano merupakan seseorang yang mempunyai sifat baik hati. Ia sangat sopan dan hatinya sangat lembut. Begitu pula sifat yang ia ajarkan kepada anak kerajaan Pagaruyung dan para Dayang. Setelah semuanya siap, Putri Datuk Tante Jogarhano, anak gadis Pagaruyung dan para Dayang menuju ke perbatasan untuk menyambut pasukan Majapahit. Mereka membawa banyak bekal untuk menjamu pasukan Majapahit. Sementara itu, pasukan Pagaruyung sudah lebih dulu berjaga-jaga untuk peperangan yang bisa saja terjadi. Setibanya rombongan Putri Datuk Tante Jogarhano di perbatasan, mereka menyambut baik pasukan Majapahit. Selamat datang di negeri kami, tuan-tuan terhormat. Kami adalah utusan dari kerajaan Pagaruyung. Kami sangat senang atas kedatangan tuan kemari. Cobalah makanan yang kami sediakan. Tentu tuan-tuan merasa lapar karena menempuh perjalanan jauh. Karena disambut oleh para wanita cantik, pasukan Majapahit pun heran. Karena mereka kira kedatangan mereka akan memicu peperangan. Tetapi malah mendapatkan sambutan dari perempuan cantik. Setelah selesai, Putri Datuk Tante Jogarhano mengajak pasukan Majapahit untuk pergi ke istana. Mari tuan, raja kami sudah menunggu tuan di istana. Baiklah. Setibanya di istana, Putri Datuk Tante Jogarhano mengantar pemimpin pasukan Majapahit memasuki ruang tamu di istana. Yang Mulia, ini saya antarkan tamu kami yang terhormat. Raja pun menyambut dengan sangat ramah. Selamat datang di negeri kami, Tuan. Silahkan duduk. Terima kasih, Paduka. Ada tujuan apa Tuan membawa pasukan Majapahit kemari? Begini, Paduka. Kami diutus oleh Raja Majapahit untuk menaklukkan Pagaruyung, dan kami pun harus membawa kemenangan. Oh, baiklah. Kami memahami tugas tersebut. Tetapi bagaimana jika peperangan ini kita ganti dengan adu kerbau saja, agar menghindari pertumpahan darah antar pasukan kita? Baiklah, Paduka Raja. Kami menerima tawaran Raja. Akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan penyerangan, melainkan diganti dengan beradu kerbau. Mereka membuat kesepakatan apabila kerbau milik sang raja kalah, itu artinya kerajaan Pagaruyung dinyatakan takluk dengan Majapahit. Namun jika kerbau Majapahit kalah, maka mereka akan dibiarkan kembali ke Pulau Jawa dengan damai. Pasukan Majapahit menggunakan kerbau yang besar, kuat dan tangguh. Sementara itu, Raja Pagaruyung menggunakan anak kerbau yang masih menyusu. Di mulut anak kerbau tersebut dipasangi besi runcing membentuk kerucut. Sebelum pertandingan berlangsung, anak kerbau itu dibiarkan lapar dengan cara dipisahkan dengan induknya. Keesokan harinya, adu kerbau pun akan segera berlangsung. Kedua kerbau dibawa ke gelanggang rumput yang luas. Seluruh penonton berkumpul di pinggir arena, siap melangsungkan pertandingan yang sengit. Mereka saling bersorak-sorai. Setelah kedua kerbau memasuki arena, suasana menjadi hening. Ayo kerbau besar, kau lebih mudah mengalahkan si kecil itu. Ayo kerbau kecil, kau pasti bisa mengalahkan kerbau besar itu. Ketika kedua kerbau dilepas, kerbau dari Majapahit langsung berlari beringas. Sementara kerbau Pagaruyung memburu susu kerbau besar karena mengira itu induknya. Tak ayal, perut kerbau Majapahit terkena tusukan besi runcing yang dipasang di mulut anak kerbau Pagaruyung. Setelah beberapa kali tusukan, akhirnya kerbau Majapahit roboh. Seluruh penonton penduduk Pagaruyung bersorak senang dan berteriak. Akhirnya, pasukan Majapahit dinyatakan kalah dan mereka kembali ke Pulau Jawa dengan damai. Sementara itu, di kerajaan Pagaruyung masih merayakan kemenangan kerbau. Kata Manangkabau yang artinya menang kerbau menjadi topik pembicaraan sampai pelosok negeri Pagaruyung. Lama-kelamaan, kata Manang yang disebutkan berubah menjadi Minang. Sejak saat itulah tempat tersebut disebut Nagari Minangkabau, yaitu nagari yang berarti desa yang bernama Minangkabau.
Untuk mengenang peristiwa bersejarah itu, penduduk Pagaruyung membuat rumah rangkiang dengan bentuk atap yang menyerupai tanduk kerbau. Konon katanya, rumah tersebut dibangun di perbatasan Pagaruyung, tempat di mana pasukan Majapahit dijamu oleh wanita-wanita cantik Pagaruyung.